Selamat malam Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Apa kabar semuanya? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat. Kita akan memulai ibadah persekutuan doa kita pada malam hari ini. Saya mengajak kita untuk menyanyikan lagu Saat Malam Hari Ku Datang Lagi. Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Saat malam hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Ayat hafalan kita minggu ini dari 1 Yohanes pasal 3 ayat 6. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh penginjil Desi, mari kita menyanyikan lagu Jiwaku Terbuka Untukmu Tuhan. Untukmu Tuhan, selidiki nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya hadapanmu Tuhan. Jiwa
jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Sedikit nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layani hadapanmu Tuhan. Kepada penginjil Desi saya persilakan. Selamat malam. Karena anugerahnya kita diperbaharui hari lepas hari. Mari sebelum kita sama-sama belajar firman Tuhan, kita berdoa dulu. Bapa di dalam surga, sumber kebenaran, kami butuh sekali Engkau memimpin malam ini untuk sama-sama belajar, baik yang mendengarkan maupun yang menyampaikan dipimpin oleh Tuhan. Tuhan ada di tengah-tengah kami, dan sebelumnya sucikanlah kami dengan kuasa darah-Mu agar Roh Allah bisa bekerja dengan leluasa dan waktu ini tidak berlalu dengan sia-sia. Tuhan, kami menanti suasana surga turun atas kami semua. Dengarkan Tuhan doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saya akan membacakan 2 kali. 1 Yohanes 3 ayat 6. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. 1 kali lagi, 1 Yohanes 3 ayat 6. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Betapa semangatnya si Toto pergi ke sekolah. Kenapa? Mengapa begitu semangat? Karena begitu bangun pagi dia merasa ada suatu semangat yang besar sekali, yaitu suatu tekad yang bulat. Minta Tuhan memberi kemenangan dia atas dosa. Maka setelah dia berdoa demikian, dia bernyanyi dari bangun pagi. Nyanyi, ada kalanya bersuara, ada kalanya bersenandung, yang lagu-lagunya intinya menang atas dosa. Pada saat si Toto berangkat dengan adiknya si Titi ke sekolah, begitu masuk ke pintu gerbang sekolah, dia kaget sekali. Baju adiknya disiram air coklat minuman oleh temannya. Dia sangat sayang sama adiknya, dan dia tahu adiknya itu sebel dengan hal yang kotor. Maka dia tonjok itu temannya yang usil itu. Setelah itu hatinya gelisah. Dia sedih sekali. Tuhan, beberapa menit yang lalu dia berdoa, aku ingin hidup berkemenangan. Kok begini? Aku tahu juga urusan di sekolah aku tidak boleh main hakim sendiri. Urusan di sekolah harus dibereskan oleh wali kelas. Lalu Roh Kudus menggerakkan dia meminta maaf kepada temannya dan minta mohon dibereskan kepada wali kelasnya. Dan dia minta maaf kepada wali kelasnya bagaimana dia sudah menonjok akan temannya, dan dia juga minta ampun kepada Tuhan. Inilah juga keadaan kita, bukan? Bahwa kita ingin berbuat benar, ingin berkata benar. Bukan hanya kita, Rasul Paulus pun di dalam Roma 7 ayat 19 mengatakan sama. Aku ingin melakukan dan mengatakan yang benar, tetapi yang kukatakan dan kulakukan yang tidak kuingini. Apakah firman Tuhan ini bertentangan dengan yang tadi kita baca? Sekali-kali tidak. Firman Tuhan tidak bertumpang tindih. Jadi kalau demikian, apakah artinya kita tidak berbuat dosa lagi, ya? Tetapi sebelumnya kita akan membahas dulu
agar bagaimana supaya tidak berbuat dosa lagi. Jelas ada syaratnya. Satu, taat firman Tuhan. Karena inilah yang berkenan kepada Tuhan. Firman Tuhan yang mana? Semua firman Tuhan. Lalu mana sanggup? Jelas tidak sanggup. Rasul Paulus pun pernah gagal. Anak kecil itu pernah gagal. Saya pun pernah gagal. Jelas. Jangan dengan kekuatan sendiri. Dengan kekuatan Tuhan kita mampu. Karena Tuhan telah memberikan pada saat kita percaya kepadanya benih kebenaran. Tetapi kenyataannya, kenapa masih kita jatuh di dalam dosa? Pasti pada saat itu kita belum total menyerahkan, minta kekuatan kepada Dia 100%. Kita masih mengandalkan diri sendiri. Kita masih mengandalkan pengalaman kita. Kita masih mengandalkan pengetahuan kita tentang Alkitab. Ya, tetapi biarlah kita terus supaya kita tidak tetap dalam dosa. Selain taat firman Tuhan, kita harus tekun beribadah. Baik secara sendiri maupun bersama-sama. Jelas yang termasuk ibadah itu baca Alkitab, berdoa, memuji Tuhan. Lalu tolong ibadah hari Minggu jangan diabaikan. Mengapa? Karena hari Minggu adalah hari kemenangan. Hari Minggu Yesus Kristus bangkit pada hari Minggu. Usahakan mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk hari Minggu itu. Lalu agar kita tetap di dalam Dia, bencilah dosa. Dengan kekuatan Tuhan kita biarlah makin lama makin mengurangi ke dosa. Kalau kemarin berdosanya katakanlah 30, bolehlah makin hari makin sedikit, ya, makin sedikit, dan biarlah di dalam kita berdosa bukan karena sengaja, tetapi tidak sengaja seperti anak kecil tadi. Ya, dia tidak sengaja, dia tidak berencana. Itu adalah salah satu perbedaan orang percaya dan yang belum percaya. Yang sudah percaya kepada Tuhan, dosanya tidak direncana. Dan setelah berdosa, minta ampun kepada Tuhan. Jadi kalau kita berencana, berarti kita sama seperti Yudas, berencana menjual Yesus. Tapi Petrus apakah berencana menyangkal Yesus? Tidak. Oleh karena itu, jadi ada beda. Ada beda. Jadi bedanya selain tidak berencana, kedua, kalau kita benar-benar ada di dalam Tuhan, setelah berdosa, kita segera mengaku kepada Tuhan dan minta kekuatan untuk tidak melakukan lagi. Bukankah firman Tuhan 1 Yohanes 1 ayat 9 juga mengatakan apa? Bahwa Tuhan akan mengampuni dosa kita. Allah itu setia dan adil jikalau kita mengaku dosa kita. Dan bagian-bagian firman Tuhan yang lain, bahwa misalnya Amsal 28 ayat 13, jikalau kita mengaku dan meninggalkan dosa, kita akan disayang dan beruntung. Oleh karena itu, bencilah yang Tuhan benci. Apa? Dosa. Lalu di sini dikatakan juga tidak berbuat dosa lagi. Tetapi kenyataannya anak kecil tadi, Rasul Paulus, kita sendiri masih berbuat dosa. Tapi tadi sudah diingatkan, kita tidak sengaja. Kita tidak sengaja karena benih kebenaran sudah diberikan kepada kita. Tak kala hati dan mulut kita percaya Tuhan Yesus. Dan ingat, kita tadi juga diingatkan, kita tidak sengaja. Firman Tuhan dan Roh Kudus menghibur kita waktu kita berdosa. Misalnya dia mengingatkan kita di dalam Mazmur 37 ayat 23 sampai 24 yang intinya mengatakan,
Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidak sampai tergeletak, sebab Tuhan yang menopang tangannya. Ingat, waktu kita jatuh dalam dosa, lalu akhirnya kita maju. Bukan karena kita yang hebat, tetapi tangannya yang penuh kasih menopang kita, sehingga kita menuju kerohanian yang lebih tinggi lagi. Amsal 24 ayat 16 mengingatkan apa? 7 kali orang beriman jatuh, tidak sampai tidak terus menerus Tuhan akan tetap menguatkan. 7 kali orang beriman jatuh, Tuhan tetap akan memberikan kekuatan kepadanya. Oleh karena itu, biarlah kita berkenan pada Tuhan. Bagian yang terakhir, tidak melihat Tuhan dan tidak mengenal Allah, artinya belum bertobat. Orang yang belum bertobat biasanya berdosa, berbohong, menipu, kok damai. Jadi kalau kita berbohong terus-menerus, tidak jujur terus-menerus, kok damai? Maaf ya, tanda tanya bagi saya. Tanda tanya, apakah orang ini benar bertobat? Apakah orang ini benar-benar milik Tuhan? Ingat, milik Tuhan tidak selamanya berbuat dosa, karena darah Yesus menyucikan kita. Milik Kristus, kita menjadi milik Kristus bukan sementara, tetapi selamanya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih darah-Mu yang kuduslah yang menyucikan kami. Terima kasih tak kala kami berdosa, Roh Kudus mengingatkan kami untuk segera minta ampun kepada Tuhan Yesus, dan kami tahu hanya darah Tuhan Yesus yang bisa mengampuni dosa kami. Amin. Biarlah hidup kita penuh dengan kemenangan. Amin. Saudara, mari kita sama-sama menaikkan beberapa pokok doa syafaat. Yang pertama, saya mengajak kita berdoa untuk negara kita Indonesia. Kita doakan untuk presiden, wakil presiden, para menteri dan pejabat, agar Tuhan memberikan hikmat kepada mereka, agar mereka boleh dapat memimpin negeri ini dengan baik. Kita doakan supaya rakyat juga boleh tunduk pada pemerintah ini dan boleh bekerja sama. Mari kita berdoa untuk hal ini. Bapa di dalam surga, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami saat ini mau berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Kira Engkau memberkati ya Tuhan, Presiden Jokowi juga Wakil Presiden Maruf Amin. Kira Engkau memberikan hikmat kepada mereka untuk mereka boleh memimpin negeri ini Tuhan. Engkau memberikan bijaksana kepada mereka untuk bagaimana mereka boleh memimpin negeri ini. Engkau percayakan pada mereka. Berkati para menteri pejabat supaya mereka juga boleh memiliki hikmat yang daripada Engkau untuk memimpin negeri ini Tuhan, supaya rakyatnya juga boleh hidup dengan adil dan makmur Tuhan, dan rakyat juga boleh patuh pada pemerintah ya Tuhan, sehingga negeri ini boleh aman dan damai ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan negeri kami ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang kedua, saya mengajak kita berdoa, bersyukur di tengah pandemi ini kita sudah mulai dilakukan vaksin. Kita doakan supaya para tenaga medis dan orang-orang yang divaksin dapat bekerja sama dan tetap menjaga protokol kesehatan. Kita doakan agar seluruh rakyat Indonesia boleh mendapatkan vaksin ini. Mari kita berdoa untuk hal ini. Bapa di dalam surga, kami juga saat ini berdoa bagi kami mengucap syukur Tuhan untuk vaksin yang sudah boleh mulai dilakukan. Kami berdoa bagi para tenaga medis juga untuk orang-orang yang divaksin Tuhan, biar juga boleh bekerja sama Tuhan dan tetap menjaga protokol kesehatan. Kau memberkati Tuhan agar nanti juga vaksin boleh berjalan dengan lancar dan semua boleh mendapat bagian untuk vaksin ini Tuhan. Terima kasih untuk pimpinan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang ketiga, saya mengajak kita berdoa bagi para hamba Tuhan yang melayani di gereja kita. Kita doakan
juga untuk para majelis, para pengurus, para aktivis, supaya Tuhan boleh memberikan hikmat kepada mereka sehingga mereka boleh dapat memimpin gereja kita dengan baik. Mari kita berdoa untuk hal ini. Bapa di dalam surga, kami juga saat ini Tuhan berdoa bagi para hamba Tuhan yang melayani di dalam gereja kami. Engkau memberkati ya Bapa, supaya mereka boleh Engkau berikan hikmat untuk mereka boleh terus memimpin gereja kami Tuhan. Juga kami berdoa bagi para majelis untuk mereka boleh memiliki sehati, sepikiran, dan boleh hikmat daripada Engkau untuk boleh memimpin gereja ini Tuhan. Kami berdoa juga untuk para pengurus komisi, para aktivis, biar mereka juga boleh sungguh-sungguh dapat melayani, melakukan semua bagi kemuliaan nama. Berkati juga setiap jemaat agar mereka boleh bertumbuh di dalam iman kerohanian ya Tuhan. Kami menyerahkan gereja kami ke dalam tangan-Mu, biar Engkau terus memberkati. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang keempat, saya mengajak kita berdoa untuk jemaat agar Tuhan memberikan kekuatan baik kepada yang bekerja, yang berusaha, juga mungkin ada jemaat yang saat ini sedang nganggur. Kiranya kita doakan agar Tuhan menolong setiap jemaat agar mereka juga boleh diberikan berkat di tengah-tengah pandemi ini, dan iman mereka terlebih utama boleh dikuatkan. Mari kita berdoa untuk hal ini. Bapa di dalam surga, kami juga saat ini berdoa bagi jemaat GKI Kanan ya Tuhan. Di tengah pandemi ini banyak orang yang susah mencari kerja, mungkin juga ada yang bekerja juga. Kira Tuhan juga menolong mereka, juga untuk jemaat yang mungkin mereka ada usaha. Tuhan berkati supaya di tengah pandemi ini mereka juga boleh tetap mendapatkan omset ya Tuhan. Kami menyerahkan jemaat ke dalam tangan-Mu, biar Engkau memimpin dan menolong ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang kelima, saya mengajak kita berdoa bagi jemaat kita yang sakit, yang kita ingat namanya, biarlah kita juga boleh sebutkan mereka di dalam doa ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami juga saat ini berdoa bagi jemaat kami ya Tuhan yang usia lanjut, yang mereka saat ini juga sedang bergumul dengan kesehatannya. Kiranya Tuhan juga mengasihani mereka ya Tuhan. Hamba berdoa bagi Bapak Paulus, kiranya Tuhan juga menolong dia yang dia harus menjalani cuci darah. Kiranya Tuhan juga menguatkan dia supaya dia juga boleh tabah menghadapi hal ini. Hamba berdoa juga bagi Mama Mulia yang lututnya sakit. Kiranya Tuhan juga menjamah dan memberikan kesembuhan bagi dia. Hamba berdoa juga untuk Papa Mama Ona yang sakit. Kiranya Tuhan juga menguatkan, memberikan kesembuhan bagi mereka. Hamba berdoa juga bagi Mama daripada Vikyong, juga Papa dari Hilda. Tuhan juga menolong, menguatkan agar mereka juga boleh tetap setia untuk mengikut Engkau ya Tuhan. Hamba berdoa juga bagi Tante Linda. Hamba berdoa juga untuk Cia Hong. Kiranya Tuhan juga memberikan kekuatan, kesehatan bagi dia ya Tuhan. Juga beberapa jemaat kami yang lainnya ya Tuhan. Untuk Papa Ong Kim Kuan juga Tuhan memberikan kekuatan kepada dia ya Tuhan. Juga beberapa jemaat ini yang kiranya Tuhan mengetahui keadaan mereka juga boleh memberikan kekuatan bagi mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang terakhir, saya mengajak kita berdoa bagi ibadah kita pada minggu ini, ibadah secara online. Kita doakan agar semua boleh berjalan dengan lancar. Kita doakan setiap mereka yang bertugas, juga untuk hamba Tuhan yang menyampaikan firman. Kita doakan untuk listriknya, supaya internetnya, supaya semua boleh berjalan dengan lancar. Karena ini bersifat live streaming, sehingga semua boleh jemaat mendapatkan berkat melalui pelayanan ibadah ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga,
Kami juga saat ini berdoa bagi gereja kami minggu ini akan mengadakan ibadah online. Kiranya Engkau memimpin dan menolong ya Tuhan, agar mereka juga boleh dapat berjalan dengan baik ya Tuhan. Engkau berkati setiap mereka yang bertugas, baik juga liturgos, pianis, untuk prokantor, untuk hamba Tuhan yang menyampaikan firman, baik untuk sound system, multimedia, untuk listriknya, internetnya, semua boleh berjalan dengan lancar ya Tuhan. Berkati melalui ibadah live streaming ini, setiap jemaat boleh mendapatkan berkat ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan kebaktian minggu ini ke dalam tangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami mengampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Sampai di sini persekutuan doa kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.